1 Juni 1945 adalah hari yang penting bagi kita karena pada tanggal tersebut adalah hari lahirnya Pancasila, dasar negara kita. Tapi tahukah kamu, di balik semua itu, terdapat perjalanan dan usaha yang panjang untuk meraih semua pencapaian tersebut. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila, dari kalahnya Jepang pada Perang Asia Pasifik hingga ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak oleh sekutu. Kekalahan demi kekalahan dialami Jepang di berbagai front. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang memberikan janji kemerdekaan. Pada 7 September 1944, dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso menyatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di masa depan. Pada tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah Pendudukan Jepang mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai, yang diumumkan oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945, namun baru diresmikan pada 29 April 1945 melalui Maklumat Gunseikan, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk oleh Pemerintah Militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura saja, bukan untuk seluruh Indonesia. Sedangkan wilayah Sumatera yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 Jepang baru diizinkan mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 25 Juli 1945. Badan penyelidik ini bertujuan untuk menyelidiki usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Berikut adalah struktur keanggotaan BPUPKI, diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, KRT, Rajiman Wedyodiningrat, dan memiliki 2 wakil diantaranya, Ichibangase Yoshio sebagai perwakilan Jepang, dan Raden Panji Soeroso. BPUPKI awalnya beranggotakan 69 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Keanggotaan tersebut terdiri dari 1 orang ketua, 2 wakil, 60 orang anggota biasa, dan 6 orang anggota tambahan. Kemudian ada juga 7 orang anggota istimewa yang berasal dari Jepang. Jadi jumlah keseluruhan anggota BPUPKI adalah 76 orang. Berikut beberapa tokoh tersebut yang paling terkenal: Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Alexander Andries Maramis, Abdul Kahar Muzakhir, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Profesor Dr. R. Supomo, dan tokoh lainnya. Anggota BPUPKI mencakup tokoh-tokoh penting dari berbagai daerah dan aliran pemikiran di Indonesia, termasuk akademisi, pemikir, dan tokoh agama. 29 Mei hingga 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI berlangsung di Gedung Chuo Sangiin, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat, dan fokus utamanya adalah membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Supomo, yang masing-masing menyampaikan pandangan mereka mengenai dasar negara. Pengusulan konsep dasar negara Indonesia dilakukan oleh 3 tokoh utama dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 dengan usulan lisan Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Raden Supomo pada 31 Mei 1945 mengusulkan konsep negara integralistik dengan 5 prinsip: persatuan atau unitarisme, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Soekarno pada 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara yang disebut Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai pengusul utama rumusan dasar negara yang menjadi fondasi bagi pembentukan Republik Indonesia. Soekarno menegaskan bahwa kelima prinsip yang ia kemukakan ini akan menjadi dasar negara yang dapat mempersatukan Indonesia yang pluralis dan melindungi semua rakyat tanpa diskriminasi. Pidato ini tidak hanya menjadi cikal bakal Pancasila, tetapi juga menandai awal dari proses perumusan identitas dan cita-cita bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.
Meskipun sidang ini tidak menghasilkan rumusan dasar negara yang konkret, ia membuka jalan bagi pembentukan Panitia 9 pada tanggal 1 Juni 1945 yang bertugas menyusun rumusan dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang telah disampaikan. Sidang ini juga dikenal sebagai momen penting dalam sejarah Indonesia karena menandai lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, tepat setelah sidang pertama BPUPKI, terjadi kebuntuan karena perbedaan pendapat antara kelompok nasionalis dan Islam terkait rumusan dasar negara. Fraksi Islam menginginkan nilai-nilai agama dijadikan landasan, sedangkan fraksi nasionalis lebih menekankan pada sekularisme. Kondisi politik yang mendesak juga memerlukan konsensus cepat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mengatasi kebuntuan itu, dibentuklah panitia kecil yang terdiri atas 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini bertugas mengumpulkan usul-usul para anggota BPUPKI, serta merumuskan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang disampaikan Insinyur Soekarno. Belum sempat mengadakan pertemuan, keanggotaan Panitia 8 diganti menjadi 9 orang, sehingga menjadi Panitia 9. Penggantian ini dilakukan untuk menghadirkan komposisi keanggotaan Panitia, yang lebih mewakili dinamika pembahasan tentang dasar negara dalam sidang BPUPK pertama tersebut, yang merepresentasikan golongan, nasionalis, religius, dan Islamis nasionalis. Berikut adalah anggota Panitia 9. Insinyur Soekarno sebagai Ketua, Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua, Mr. Alexander Andries Maramis, Abi Kusno Cokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Mr. Ahmad Subarjo, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin. Pada 22 Juni 1945, bertempat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Panitia 9 berhasil menyepakati rancangan preambul yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Insinyur Soekarno menyebut rancangan preambul ini dengan Mukadimah, Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta, dan Sukirman Wirso Sanjoyo menyebutnya Gentleman's Agreement. Melalui pembahasan yang demokratis, Panitia 9 menyepakati untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang diusulkan Insinyur Soekarno menjadi sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Rumusan Pancasila tersebut berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10–17 Juli 1945 di Gedung Chuo Sangiin, Jakarta. Sekarang Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk dan wilayah negara, kewarganegaraan, ekonomi, keuangan, dan pendidikan. Dalam sidang ini Soekarno, sebagai Ketua Panitia 9, melaporkan hasil inventarisasi usulan anggota BPUPKI dan mencari jalan tengah atas perbedaan pandangan antara golongan Islam dan nasionalis. Salah satu hasil penting dari sidang ini adalah rancangan awal Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kemudian disempurnakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh sekutu. Korban meninggal di Hiroshima sekitar 140.000 orang dan di Nagasaki sekitar 70.000 orang. Menghadapi situasi tersebut, pada 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Zunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara. Pembubaran ini terjadi setelah sidang kedua berlangsung, di mana BPUPKI berhasil mengkaji dan menyusun rancangan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi negara Indonesia yang merdeka. Setelah pembubaran BPUPKI, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal yang sama, 7 Agustus 1945, PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Tugas utama PPKI adalah melanjutkan pekerjaan BPUPKI, termasuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dan menyusun UUD 1945 secara resmi. PPKI diresmikan pada 9 Agustus 1945 di Saigon, sekarang Ho Chi Minh City, Vietnam, oleh Marsekal Hisaichi Terauchi.
PPKI beranggotakan 21 orang, dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, yaitu dari 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil, 1 wakil dari Maluku, dan 1 wakil dari golongan penduduk Cina. Awalnya PPKI terdiri dari 21 anggota, namun kemudian ditambah menjadi 27 anggota dengan memasukkan beberapa tokoh muda yang menginginkan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Penambahan ini mencerminkan keberagaman etnis dan latar belakang yang ada di Indonesia pada saat itu. Anggota PPKI itu diantaranya sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Profesor Mr. Dr. Supomo, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat, Raden Panji Suroso, Sutarjo Kartohadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Suryo Hamijoyo, Pangeran Purboyo, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Maghfar, Teuku Muhammad Hasan, Dr. G.S.S.J. Ratulangi, Andi Pangerang, Haji Anang Abdul Hamidan, I. Gusti Ketut Puja, Mr. Johannes Latuharhari, Dr. Andus Yap Juanbing. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang, diantaranya sebagai berikut. Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantoro, Raden Adipati Aryo Wironotokusumo IV, Kasman Singodimejo, Iwa Kusuma Sumantri. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945 sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini bermula dari perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Golongan muda dari perkumpulan Menteng 31 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh mendesak agar proklamasi dilakukan segera tanpa menunggu rapat PPKI. Sementara golongan tua seperti Soekarno dan Hatta memilih untuk membahasnya terlebih dahulu secara formal. Pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ibu Fatmawati dan Guntur turut serta dalam rombongan tersebut. Awalnya mereka dibawa ke sebuah asrama peta, selanjutnya dibawa ke rumah seorang Tionghoa bernama Jiao Kie Song di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta ditawan oleh para pemuda. Hal ini dilakukan untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Mr. Ahmad Subarjo datang ke tempat itu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat untuk menjemput dan membuat kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rombongan kembali ke Jakarta pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat untuk mempersiapkan naskah proklamasi. Namun, Hotel Des Indes tempat menginap anggota PPKI tidak menyediakan ruangan untuk rapat. Oleh karena itu, Mr. Ahmad Subarjo mengusulkan meminta bantuan Laksamana Maeda menyediakan ruang tengah rumahnya untuk rapat malam itu. Pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, berkumpullah semua anggota PPKI dan beberapa pemimpin golongan pemuda, serta beberapa orang terkemuka lainnya di ruangan tengah yang lebih besar, di rumah Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta berpindah ke ruang tamu yang lebih kecil, diikuti oleh Mr. Ahmad Subarjo, Sukarni, dan Sayuti Melik. Di sana mereka mulai menyusun teks proklamasi kemerdekaan yang singkat dan jelas. Insinyur Soekarno memberikan kesempatan kepada Dr. Andus Muhammad Hatta untuk menyusun teks proklamasi karena dianggap memiliki kemampuan bahasa yang terbaik. Dr. Andus Muhammad Hatta kemudian mendiktekan rumusan teks proklamasi, sementara Insinyur Soekarno menuliskannya. Setelah teks selesai dirumuskan, mereka kembali ke ruang tengah, tempat seluruh anggota PPKI dan beberapa pemuda menunggu dengan penuh perhatian. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi secara perlahan dan berulang-ulang agar semua dapat memahami maknanya. Setelah pembacaan, Insinyur Soekarno menanyakan persetujuan hadirin dan suara gemuruh menyatakan setuju. Dr. Andus Muhammad Hatta kemudian mengusulkan agar semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi sebagai saksi sejarah penting bagi generasi mendatang. Namun, usulan ini tidak diterima. Sukarni mengusulkan agar cukup 2 orang saja yang menandatangani naskah tersebut, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta, mewakili rakyat Indonesia. Usulan ini disambut meriah dan disetujui oleh semua yang hadir. Akhirnya, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andus Muhammad Hatta, membacakan teks proklamasi dan dihadiri tokoh-tokoh pendiri negara serta golongan muda. Sebelum membacakan teks proklamasi kemerdekaan, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato singkat tanpa teks sebagai pengantar. Kemudian dikibarkan bendera Sang Merah Putih oleh Latif Hendradiningrat dan Suhut. Bendera tersebut dipersiapkan dan dijahit oleh Fatmawati. Hadirin saat itu secara spontan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Pembacaan teks proklamasi ini berarti bahwa kemerdekaan negara Indonesia telah diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Proklamasi kemerdekaan mengandung makna berakhirnya masa penjajahan di muka bumi Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dengan perubahan penting pada sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mencerminkan keberagaman bangsa. Selain itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sidang ini juga memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan legislatif sementara untuk membantu pemerintahan sampai lembaga negara permanen terbentuk. Keputusan-keputusan ini menjadi fondasi konstitusional dan politik yang mengokohkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share ke teman atau keluarga. Padi menguning di tepi sawah, burung berkicau riang di pagi hari. Mari jaga sejarah bangsa, agar tetap lestari sepanjang hari.